Untuk menambah jumlah ayam kalkun yang diternak, Erzani harus mengetahui benar kapan ayam kalkun peliharaannya bisa dikawinkan. Nah, saat masa kawin tiba, Erzani biasanya melakukan 2 cara perkawinan kalkun. Ini Mbak, kita di salah satu kandang pola perkawinannya kan saya akan buat kayak gini kandangnya. Ini rasionya 1 jantan, 7 betina Mbak. Waduh, berarti 1 jantan membuahi 7 betina ya? Iya, luar biasa. Itu biar milih sendiri Mbak. Oh, oke. Ini jenis perkawinannya seperti apa ya teknisnya nih Pak? Teknisnya ada 3 macam Mbak. Ini yang saya terapkan cuma 2. Yang pertama itu yang kayak gini, kita buat kandang ukurannya 3x4, kemudian rasio kita masukkan pejantannya 1, kemudian betinanya 7. Terus yang kedua itu sistem dodokan. Dodokan, itu gimana jadi betinanya kita jongkokkan, itu kemudian kalau betinanya nanti biasanya udah birahi itu nanti akan. Wah, itu paksaan itu. Berarti apa ya? Kayaknya sama om Mbak. Iya. Terus yang ketiga apa tuh Pak? Yang ketiga itu suntikan, tapi itu sangat repot karena jumlahnya juga tidak signifikan untuk kita buat suntikan itu. Jadi lebih repot kalau kita suntikan. Jadi kita cuma 2, yaitu dodokan itu atau kita pengandangan dengan rasio 1:7. Ini dalam proses perkawinan ini dibuatkan kandang seperti ini lalu dibiarkan gitu ya Pak, 1 jantan dan 7 betina gitu. Sebenarnya kita ini Mbak, 1 kan nanti banyak kandangnya Mbak. Jadi nanti kita termasuk kita gilirkan Mbak. Jadi ada yang kita istirahatkan pejantannya. 2 hari kita gilirkan gitu. Wah, itu keenakan jantannya ya Pak ya? Iya, tugasnya cuma gitu Mbak. Oke. Cara perawatan kalkun sebenarnya terbilang mudah. Kandangnya pun tidak butuh kandang khusus. 5 tahun lalu saat memulai usaha, Erzani merogoh koceknya tak sampai 2 juta rupiah untuk membeli 4 ekor indukan betina dan 1 indukan jantan. Tak butuh waktu lama, dalam 6 bulan modalnya sudah kembali. Dengan modal tak terlalu besar itu, setiap bulan Erzani bisa meraup untung minimal 5 juta rupiah. Wah, menggiurkan sekali ya. Pak, kalau tadi saya lihat nih dari semua kandang kalkun, sepertinya tidak perlu memerlukan perawatan khusus gitu ya Pak ya? Apakah memang sudah tepat seperti itu? Ya Mbak, untuk kandangnya emang cukup, kayak ini sudah cukup Mbak. Asal ada untuk berteduh, kemudian tempatnya itu tidak lembab, kita jaga biar kering tuh. Kemudian ada papan bertenggernya tuh, biasanya tidurnya ini Mbak, itu ada bertengger di atas itu, ada papan gitu. Artinya tidak memerlukan 1 kalkun 1 kandang gitu ya Pak? Oh enggak Mbak, enggak perlu itu, ada, tapi bisa juga pakai itu. Tapi untuk yang saya terapkan ini, pakai ini aja juga, lebih ngirit Mbak. Oke Pak, boleh kasih bocoran dong ke kita dan pemirsa gitu. Dulu modal awal Bapak membangun bisnis kalkun itu berapa sih Pak? Kalau dulu itu saya kan cuma dari 5 indukan Mbak. 5 indukan? 5 indukan. 1 indukan betina 4, indukan jantannya 1. Itu. Jadi, itu kisaran berapa tuh Pak modal awal? Kalau dulu masih lumayan mahal Mbak. Untuk kan masih jarang Mbak. Itu 5 tahun kebelakang ya? Tahun yang lalu. Itu kan indukannya betina itu kan 350, ada yang 400, kemudian yang pejantannya itu 250. Itu selama Bapak menjalani 5 tahun bisnis kalkun, omset yang didapat per bulan berapa sih Pak? Berapa Mbak? Malu ini. Gak apa-apa Pak. Jadi paling berapa ya Mbak kalau dihitung ya, setelah potong biaya operasionalnya paling kita bawa sekitar 5 juta 6 juta dari apa ini, sekitar indukannya itu ada 90, ada 70, 90. Wah, lumayan juga ya Pak ya? Oke, kalau misalnya, berarti Bapak ini menjalani bisnis 5 tahun sudah balik modal belum sih Pak? Udah Mbak, ini saya tertarik bisnis kalkun ini karena DP-nya lebih cepat Mbak. Lebih dibanding cepat dengan ya? yang lain. Oke, itu biasanya dalam jangka berapa lama tuh Bapak dulu membangun terus sampai balik modal? Jadi kita pernah coba dari membesarkan dari kecil sampai
indukan tapi kurang itu. Tapi saya lebih cenderung ke beli yang indukan langsung. Jadi itu paling untuk BEP-nya berapa ya? Untuk 6 bulan bisa, Mbak. 6 bulan, oke. Itu terhitung cepat ya Pak ya? Ya cepat. Oke. Pakan yang diberikan pada ayam kalkun memang tergolong murah. Hanya butuh dedak dan sayuran hijau seperti eceng gondok yang harganya terjangkau. Dengan perawatan yang murah ini, banyak segmen yang bisa disasar dari usaha ternak kalkun. Nanti tinggal dimakan sama Telur hingga bulu ayam kalkun pun laku dijual. Oh, ini cukup alat juga ya. Kesungguhan Erzani beternak kalkun menjadi inspirasi bahwa tak ada hasil yang mengkhianati usaha. Sepanjang mau berusaha, keuntungan pasti ada di depan mata. Di apa ini Pak nih? Ditumpahin? Iya, Oh, enggak ditaruh. bisa, segitu taruh aja. Oh, oke. Nanti kalau misalnya ada yang kalah menang, kita sebar. Oh, dibagi dua ya Pak ya? Kita bagi dua atau biar rata gitu. Ini kalau saya ambil mateng nggak Pak? Oh, enggak Mbak. Bukan, Mbak. Susah nih ngambilnya Pak. Oh gitu. Oh ya, sini Mbak. Ini anginnya besar banget ini. Mau hujan kayaknya. Wah, ini rebutan ya kalau makan kayak gini ya Pak ya? Biasanya pukul berapa aja sih Pak? Ini biasanya untuk yang kita campur dengan dedak itu biasanya pagi dan sore Mbak. Ya. Ini kita cuma lain aja. Ini cuma menunjukkan kalau eceng gondok itu memang lahap banget gitu. Memang kesukaannya para kalkun gitu ya Pak ya? Iya. Dalam peluang bisnis kalkun gitu ya Pak, selain bisa menjual telur, daging, ada manfaat dari kalkun yang bisa dikembangkan lagi mungkin Pak? Oh ada Mbak, ada. Itu kayak kotorannya Mbak, kan bisa untuk pupuk kandang Mbak. Itu lebih nanti kan hasilnya kan ada tanaman sayur yang organik, kemudian padi yang beras yang organik. Oh itu gitu, jadi ada kotorannya campuran. pun bisa dijadikan pupuk ya Pak? Betul Mbak. Oke, Ada jadi- lagi Mbak, kemarin tuh ada yang kurang yang telepon. Itu mau minta bulunya Mbak, Bulunya katanya buat untuk apa tuh, Mbak? kerajinan Mbak. Oh, oke. Jadi dari semua komponen kalkun itu semua yang bermanfaat gitu Bisa, ya Pak? insya Allah dijadikan peluang bermanfaat. bisnis gitu. Mm-mm. Nah pemirsa, bagi Anda yang ingin beternak kalkun ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena selain cara perawatannya yang mudah, namun pakannya juga relatif murah. Maka ini cocok untuk Anda pemula yang ingin mulai berbisnis. Saya Suci Mentari pamit undur diri, sampai bertemu lagi di Jadi Pengusaha episode selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda dan sampai jumpa.